Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Khairunisa dapat menemani sahabat podcast Jemari kembali, tentunya di acara yang menarik di podcast Jemari spesial untuk kita semua. Dan pada hari ini kita juga kedatangan bintang tamu yang gak kalah spesial. Ini langsung kita datangkan pakarnya ya, karena kita pada hari ini bakal ngebahas tuntas seputar koperasi. Nah, bagaimana sih koperasi saat ini, kemudian apa tantangannya, dan juga apa aja peluang-peluang yang bisa kita tarik nih dari hadirnya koperasi untuk perekonomian masyarakat tentunya. Dan langsung saja kita undang pada hari ini ada Bang Firdaus Setkaya. Setiaka. Aduh, salah ngomong lagi nih. Tapi nggak apa ya, Nggak apa-apa. Bang ya. Oke, Bang V ya kalau kita nyebutnya. Mungkin barangkali bisa disapa nih Bang V, sahabat Jemari yang ada di rumah. Halo sahabat Jemari semuanya, apa kabar? Semoga semua sehat dan baik-baik saja. Senang sekali bisa main ke Jemari Sakato dan juga menyapa sahabat Jemari Sakato semua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bang V? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa ketemu Nisa ya. Oke. Alhamdulillah semoga kita semua sehat ya Bang V ya. Dan barangkali nih Bang, sebelum kita ngebahas lebih jauh nih, karena kan tadi udah disinggung ya kalau kita akan ngebahas tentang koperasi pada hari ini. Namun mungkin teman-teman Jemari, sahabat Jemari pengen mengenal Bang V lebih dalam nih. Waduh. Boleh, kalau tak kenal maka tak sayang katanya nih Bang ya. Kalau tak sayang maka tak cinta katanya. Oh gitu. Iya. Atau mungkin mau dilanjutkan Bang V? Enggak. Bahaya ntar. Karena tadi ada basic, sekarang kesibukannya itu menjadi salah satu ketua pengurus koperasi yang ada di Sumatera Barat. Itu kok bisa gitu? Dari mana sih jalannya gitu? Kok bisa kecemplung di koperasi? Atau dulu waktu zaman kuliah emang gemar tuh yang kayak ikut-ikutan yang kayak gitu? Enggak. Sampai sekarang jadi ketua gitu, itu gimana ceritanya? Itu kutukan sejarah itu, Nis. Aduh. Iya, jadi gimana gini, nih kutukan aku apa ya? Sejujurnya mengenal koperasi itu murni karena awalnya kegelisahan selama kurang lebih 20 tahun. Waduh. 20 tahun aku mengenal apa yang disebut gerakan sosial kan. Jadi waktu kuliah dulu, kalau Nisa mungkin juga sempat ngerasain kan, mahasiswa kan identik dengan salah satunya demonstrasi ya. Iya benar. Nah, jadi aku waktu kuliah dari S1 itu sampai S2 juga, ya sampai sekarang pas jadi mahasiswa S3 memang gimana ya? Kata orang sih aku disebut aktivis gitu ya. Karena sering menyampaikan, menyuarakan kegelisahan tentang ketimpangan ekonomi, tentang ketidakadilan sosial, baik secara lisan, misalnya melalui orasi, kemudian melalui tulisan, dan itu aku jalani selama kurang lebih ya dari tahun 98 sekitar itulah sampai sekarang udah 20 tahun lebih gitu. Jadi aku kenal gerakan sosial, dan kebetulan itu juga bukan hanya sebagai sampingan dalam perkuliahan, sampai sekarang jadi dosen pun, karena aku memang menekuni gerakan sosial itu bukan hanya sebagai aktivitas, tapi juga kajian akademik gitu loh. Jadi salah satu yang aku tekuni itu teori-teori tentang gerakan sosial. Nah, awalnya seperti itu, sampai kemudian dari sejak tahun 2010 mulainya, kemudian sampai 2012, itu ada dalam waktu 2 tahun itu aku ngerasa ada yang sangat kurang dalam gerakan sosial yang aku kenal selama ini, baik di Indonesia maupun di dunia. Nah kemudian dari sejak saat itu aku melakukan riset secara mandiri gitu ya. Karena ya mana ada sih donor atau sponsor atau funding yang mau membiayai riset tentang gerakan sosial? Nggak ada itu gitu. Itu yang aku
lakukan pada saat itu. Makanya aku riset mandiri selama bertahun-tahun. Fokusnya cuma ini aja, aku mau memvalidasi tentang apa sih kelemahan gerakan sosial selama ini gitu. Oke. Ya. Nah, ternyata ya lagi-lagi nggak beda jauh dengan organisasi yang lain, nggak beda jauh dengan kehidupan manusia yang lain. Pasti di aspek ekonominya gitu. Ya, Jadi kelemahan gerakan sosial itu yang aku temukan adalah lemah dalam sektor ekonomi. Kalau soal ideologi misalnya, wah sampai berbusa-busa ngomong kan, namanya aktivis tuh soal ideologi. Kemudian soal bagaimana repertoar aksi atau maksudnya tindakan-tindakan seperti apa untuk melakukan aktualisasi gerakan itu. Ya, kita bisa mengenal banyak hal dan bahkan melakukannya kan, mulai demonstrasi di jalan, kemudian beragam repertoar misalnya jahit mulut dan lain sebagainya gitu. Dan soal militansi juga nggak diragukan. Tapi ternyata di antara semua problem gerakan sosial itu, organisasi masyarakat yang kemudian disebut masyarakat sipil itu ternyata di persoalan ekonomi. Nah, sejak saat itu aku mulai berpikir untuk lalu apa yang seharusnya bisa memperkuat organisasi masyarakat sipil secara umum dan terutama khususnya untuk gerakan sosial. Nah, di situ aku akhirnya membaca lagi beragam literatur, terus kemudian juga diskusi dengan banyak pihak, banyak orang. Nah, di situ kata koperasi itu kemudian muncul lagi di benakku gitu loh, maksudnya oh ternyata yang seperti ini gitu. Bahkan itu juga aku buktikan lagi dalam riset untuk disertasi untuk S3 pun, ketika ternyata dalam sebuah gerakan yang sebesar apapun dan seluas apapun, karena aku riset tentang gerakan petani internasional ya. Yang S3? Jadi ya aku ketemu lagi persoalannya sama, persoalan kekuatan ekonominya. Nah, dan itu kan yang juga mendorong kenapa ternyata gerakan sosial itu dilakukan oleh banyak orang gitu. Nah, jadi selain isu-isu lain ya, tapi yang isu yang mendasar itu terkait soal ekonomi itu. Nah, kemudian termasuk dari pemikiran yang aku pinjam dari Robert Koch namanya, bahwa gerakan akar rumput, organisasi masyarakat sipil, kalau mereka mau bertarung dalam arena politik yang disebut civil society, itu harus punya kekuatan selain punya ide dan kemampuan pengorganisasiannya, itu ada kemampuan yang namanya kapabilitas material kan. Itu pertama ada ekonomi, kemudian juga politik atau ideologi, dan satu lagi kultur atau budaya gitu. Nah, di situ aku juga berpikir sebuah kelompok, sebuah organisasi yang bisa merepresentasikan tiga hal itu tuh apa sih gitu. Karena si Robert Koch sendiri nggak pernah nyebut koperasi gitu, nggak pernah. Sementara di riset sebelumnya yang aku temukan memang ujungnya adalah koperasi. Akhirnya setelah aku pelajari lagi, memang matching gitu loh, maksudnya ketemu. Jadi koperasi itu ternyata juga sebuah entitas ekonomi, entitas sosial, entitas budaya, dan orang selalu bilang itu dikelola secara demokratis. Jadi tidak disebut entitas politik, tetapi selalu disebut pengelolaannya, tata kelolanya itu demokratis. Padahal demokrasi sendiri itu sebuah konsep yang identik dengan politik kan. Nah, di situ aku tegaskan bahwa koperasi itu ya entitas ekonomi, entitas sosial, entitas budaya, sekaligus entitas politik sebenarnya. Sebenarnya begitu. Sampai aku berani bilang kalau koperasi-koperasi di dunia ini kuat, partai bahkan negara itu nggak dibutuhkan lagi. Nah gitu, jadi itu awal mula kenapa aku tuh berpikir tentang koperasi. Dan kemudian juga seperti aku bilang tadi, selain ini aktualisasi diri, tapi ini juga eksperimentasi gerakan, juga membuktikan bahwa selain berteori ya aku harus berpraktek. Nanti kalau mahasiswa aku nanya,
Abang atau Mas jago berteori, prakteknya mana kalau nggak ada kan? Nah, malu-maluin jadi dosen gitu. Oke, jadi itu emang latar belakang dari ya inilah menjadi fokusnya gitu di bidang koperasi ya, Bang ya. Dan mungkin dari keresahan-keresahan yang awalnya gitu ya. Dan seperti yang Nisa sempat baca juga gitu kan, hadirnya koperasi emang dari ya keresahan ekonomi juga sebenarnya di Indonesia. Ya, pada saat itu memang pribumi pada saat itu memang banyak sekali dililit hutang atau emang sengsara lah gitu kan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui kan Bung Hatta adalah bapak koperasi di Indonesia. Dia melihat bahwa emang koperasi menjadi salah satu sistem yang sangat pas gitu dengan keadaan Indonesia yang sistemnya yang kekeluargaan, saling gotong royong gitu ya. Apakah begitu prinsip-prinsip dari koperasi nih Mas? Mungkin diulas kembali nih prinsip-prinsip koperasinya. Iya, jadi prinsip koperasi itu ya seperti itu. Pertama, secara keanggotaan berkoperasi itu harus sukarela. Jadi nggak ada unsur paksaan, bahkan sekedar unsur enak nggak enak gitu sama seseorang juga nggak boleh. Nah, misalnya gini, Nisa berkoperasi, terus karena aku sayang sama Nisa, terus aku ikut-ikutan berkoperasi juga, nggak bisa begitu. Jadi semua itu harus lahir dari kesadaran, kesukarelaan bahwa ketika mau berkoperasi ya sadar karena emang membutuhkan koperasi. Tapi kalau apa ya, bukan karena kesukarelaan atau bukan karena kesadaran, itu nanti ujung-ujungnya kita di tengah jalan atau bahkan baru sebentar akan akhirnya keluar lagi dari koperasi. Karena apa? Ternyata kesukarelaan itu juga bukan persoalan yang sederhana. Karena kesukarelaan itu artinya kita punya kesadaran, kita punya ideologi gitu. Kita sadar kenapa kita harus berkoperasi. Jadi bukan sekedar ngelihat oh koperasi itu pilihan lain yang katakanlah iseng-iseng aja yuk kita coba gitu. Nanti setelah bosen nggak bisa begitu sebenarnya kalau mau berkoperasi dengan baik. Jadi kesukarelaan itu sepertinya sederhana tapi juga kompleks karena di situ ada aspek ideologi yang harus menyertai kita. Lalu kemudian yaitu tadi pengelolaan koperasi itu harus demokratis. Demokratis itu dalam artian begini, setiap anggota siapapun dia dan berapapun besarnya atau sekecil apapun kontribusinya ke koperasi itu punya hak suara gitu. Jadi hak suara di koperasi itu tidak dilihat dari kalau misalnya dalam konteks usahanya bukan karena seberapa banyak modal atau kapital yang dia katakanlah investasikan ke koperasi. Bedanya koperasi dengan korporasi itu di situ gitu kan. Nah, pemegang saham mereka yang berhak untuk mengatur semuanya. Nah di koperasi nggak bisa begitu. Lalu kemudian yang ketiga itu namanya koperasi kan biasanya memang harus ada ini ya usaha kan sebagai salah satu unsur juga dalam koperasi itu yang pasti menghasilkan apalah istilahnya sisa hasil usaha. Nah sisa hasil usaha ini ya artinya dari situ kita bisa ukur, bisa kita lihat usaha koperasi kita ini berhasil atau belum, untung atau rugi. Nah itu ya harus dibagi secara seadil-adilnya. Misalnya ya kalau misalnya kan nanti pembagian SHU itu kan ada rumusnya juga nih. Jadi ada namanya jasa usaha, ada namanya jasa modal, kemudian berapa besar jasa usaha jasa modal itu terus kemudian nanti itu jadi rumus untuk menghitung misalnya dari sisa hasil usaha itu per anggota berapa banyak dapatnya gitu. Jadi dalam koperasi itu juga nggak ini ya, maksudnya itu dalam pembagian sisa hasil usaha itu rata gitu aja semua nggak juga, tapi juga harus diukur dari tingkat keadilannya artinya tingkat kontribusinya itu berapa gitu. Jadi seperti itu. Nah seringkali orang juga salah memahami di sisi itu gitu. Terus kemudian juga
ada prinsip pemberian balas jasa terbatas pada modal, terus kemudian ada kemandirian. Nah, kemandirian ini emang sangat sangat penting, sangat fundamental menurutku, karena kalau koperasi itu nggak mampu mandiri, itu rawan dengan banyak masalah gitu. Makanya kayak kenapa koperasi yang aku inisiasi bareng kawan-kawan dosen muda pada saat itu emang menekankan kemandirian itu agar emang merdeka gitu loh. Artinya kalau kita mandiri, kita mau ngapain aja suka-suka kita kan. Ya, tapi kemandiriannya seperti apa nih? Contohnya maksudnya gitu, Mas? Kemandiriannya tuh misalnya gini, kita mampu membiayai semua biaya operasional organisasi koperasi yang kita jalankan. Nah, terus kemudian semua aktivitas atas nama koperasi itu juga bisa dibiayai sendiri, misalnya seperti itu. Dan tentu itu bisa dilakukan kalau kita punya usaha dan usaha-usaha itu berjalan. Dan kalau misalnya bisa untung ya lebih baik, kalau misalnya belum untung atau masih rugi ya itu wajar sebenarnya, bagian dari dinamika usaha. Jangankan koperasi, korporasi sebesar apapun dia, kerugian itu juga hal yang biasa. Tapi kan kemudian ada masa di mana usaha itu bangkit lagi. Nah, kemandirian itu ya selain soal ekonomi, juga kemandirian dalam menentukan ideologi seperti apa. Jadi ya kalau misalnya kesadaran kita itu nggak kita sendiri yang membangunnya, jadinya kan doktrin. Nah, doktrin itu juga nggak bagus karena nggak mampu mengembangkan jalan pikiran kita. Agak-agak biasa. Terus kemudian ada selain itu ada kerjasama antar koperasi juga. Terus kemudian yang juga nggak kalah penting itu berkaitan dengan pendidikan koperasi, karena pendidikan itu juga jadi ruh kan bagi koperasi. Karena gini loh, anggota koperasi itu ketika masuk koperasi itu sebenarnya level pemahaman dan kesadarannya tentang koperasi itu nggak sama. Nah, pengalamanku mimpin KMDM itu juga begitu. Ada yang gimana ya, udah tahu banget koperasi ini apa sebenarnya. Tapi ada yang ikut-ikutan dulu karena penasaran, pengen tahu koperasi ini apa gitu. Dan itu terjadi di antara aku dan teman-temanku dosen muda di UNAN. Jadi jangan dikira dosen-dosen di UNAN itu semuanya tahu dan paham koperasi itu apa gitu. Banyak yang nggak paham. Kalau mereka ada yang paham itu biasanya generasi tua. Gitu. Nah, ini juga menarik nih, Mas. Yang paham koperasi adalah generasi tua, gitu ya. Nah, emang sih koperasi ini kan sudah ada sejak zaman-zaman tahun 1947 ya. Pertama sekali itu tepatnya di tanggal 12 Juli 1947 menjadi ini ya. Minum manis. Oke, silakan. Menjadi hari lahirnya koperasi di Indonesia, Mas ya. Dan seperti yang Mas Fei juga bilang tadi bahwa koperasi identik yang lebih paham adalah yang tua-tua gitu. Nah, gimana sih pandangan Mas Fei gitu dengan image dari koperasi itu sendiri gitu? Apakah tidak membuka ruang untuk bagi generasi-generasi milenial juga bisa ikut cemplung nih ke koperasi dan berkontribusi lebih, sehingga pemahamannya itu, kesadarannya, ideologinya gitu itu juga sama seperti bapak ibu yang lainnya, tujuannya lah gitu sama gitu dengan itu. Pertama kan yang harus disadari berarti bahwa kalau lebih banyak orang-orang tua yang katakanlah masih paham koperasi itu apa atau masih, itu artinya bahwa koperasi ini emang bukan sesuatu yang baru. Artinya sudah lama ada. Kalau di Indonesia ya semenjak katakanlah Bung Hatta mempopulerkannya sebenarnya. Tapi sebelum Bung Hatta itu kan sebenarnya sudah ada juga. Nah, lagian juga Bung Hatta kan banyak belajar juga dari koperasi-koperasi yang ada di Eropa sebelumnya. Makanya koperasi ini bukan sesuatu yang baru memang, dan ini sesuatu yang sudah lama. Nah, pertanyaannya kan nanti kemudian juga kenapa perkembangannya gini-gini aja misalnya gitu. Termasuk misalnya seperti yang Nisa tanya tadi,
kenapa anak-anak muda, orang-orang muda di Indonesia, di Sumatera Barat, di Kota Padang ini banyak yang nggak tahu tentang koperasi. Karena apa Nisa? Karena memang itu bukan kesalahan kalian atau kesalahan mereka semata-mata, tapi itu bagian dari kesalahan kolektif yang harus kita akui. Kita ini bangsa dan negara yang mengenal koperasi sejak awal kemerdekaan, bahkan Bung Hatta pada saat itu seperti yang Nisa sampaikan tadi udah mempopulerkannya. Tapi koperasi ini ditinggalkan bahkan dilupakan oleh negara dan bangsa kita, gitu loh. Jadi buktinya apa? Kalau sesuatu itu dianggap penting, maka sesuatu itu harus diajarkan kan ke anak cucu kita dari sejak mereka bahkan masih belia sampai kapanpun. Nah, makanya kenapa anak-anak muda hari ini nggak mengenal koperasi? Karena koperasi itu dihilangkan dari sistem pendidikan nasional kita. Jadi kalaupun ada misalnya mata kuliah atau mata pelajaran koperasi itu ya kayak gitu aja, hanya pengenalan doang gitu. Termasuk misalnya kita paham atau enggak, seolah-olah bukan lagi hal yang penting gitu loh. Padahal, nah koperasi kalau misalnya kita balik lagi ke pemikiran Bung Hatta, kan sampai dibilang sebenarnya soko guru ekonomi bangsa ini kan, atau soko guru ekonomi nasional. Tapi ternyata enggak terjadi itu. Itu yang membuat anak-anak muda juga nggak kenal koperasi itu apa gitu. Itu satu, bahwa kesan koperasi itu sebagai sesuatu yang tua, yang apa namanya, yang ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Sebenarnya hari ini banyak istilah-istilah yang seolah-olah itu istilah yang benar-benar baru, benar-benar tren hari ini. Padahal kalau ditelusuri intinya tuh sebenarnya merujuk ke koperasi juga. Misalnya social entrepreneurship gitu, wirausaha sosial. Tapi memang itu kan seolah-olah sesuatu yang baru, tren yang baru gitu ya. Tapi kalau orang nggak paham, itu tuh sebenarnya kalau menurutku ya, itu memang sebuah kesadaran yang muncul ketika orang akhirnya paham bahwa kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang dipraktekkan sehari-hari akhirnya merugikan siapapun. Bukan hanya para pengusahanya sendiri yang selalu mengalami krisis dalam usahanya, tetapi masyarakat juga begitu, termasuk ketika ternyata cara berekonomi yang kapitalistik itu juga merusak lingkungan. Nah, kenapa harus ada social entrepreneurship, harus ada wirausaha sosial? Artinya ketika kita berusaha maka harus ada dampaknya ke masyarakat gitu ya. Lah kalau kayak gitu kenapa nggak dari awal, kenapa nggak usahanya sama-sama aja sekalian gitu. Nah, itu makanya ketika aku diajak mendiskusikan itu, aku sering bilang, itu tuh kan sebuah konsep yang lahir dari kapitalisme yang tobat. Nah gitu ya. Yang tobat. Iya, yang tobat. Ya, istilah yang tobat ya. Iya, karena ternyata mereka nggak bisa terus-menerus mengejar keuntungan atau akumulasi kapital yang hanya berorientasi pada diri mereka sendiri gitu. Nah, padahal kalau dalam koperasi mah dari awal juga nggak usah ngomongin social entrepreneurship, tapi memang dari awal itu kolektif activities terus kan sebagai. Nah, itu satu. Kemudian ada lagi istilah sharing ekonomi, kemudian ada banyak sekali istilah-istilah baru yang sebenarnya itu mengarah sama aja. Iya, arahnya sebenarnya koperasi. Nah, memang itu juga, makanya koperasi ini kan juga ada identik dengan ideologi tertentu yang anak-anak muda juga merasa bahwa ngomongin ideologi itu udah kuno gitu loh. Nah, yang ada sekarang yang lebih penting tuh interest atau kepentingan, bukan ideologi. Padahal interest tanpa ideologi itu jadi picik kita. Makanya kerjasama yang hanya berdasarkan kepentingan itu nggak bisa berkelanjutan. Nah, itu problemnya. Oke, nanti kita akan juga membahas lebih dalam juga gitu ya, bagaimana perkembangan koperasi. Tadi kan sudah ada nih disampaikan tantangannya, karena emang tidak ada disampaikan secara intens mungkin ya, atau diajarkan secara intens oleh yang terdahulu kepada
masyarakat atau anak-anak muda saat ini, sehingga ada yang tidak tertuang lagi di dalam pelajaran-pelajaran gitu yang memang tidak ditemukan atau mungkin yang terlupakan. Nah, namun nanti kita juga akan ngebahas ya Mas ya tentang gimana harusnya anak muda berperan dengan koperasi ini, karena ya seperti kita ketahui bahwa koperasi ini kan bukan hanya keuntungan saja, tapi ada yang sosialnya tadi, kemudian ada prinsip budayanya juga ada di sana, artinya yang berprinsip keberlanjutan lah. Namun sebelum ke sana dulu, Nisa mau tanya nih ke Masnya, gambaran koperasi di Indonesia itu apakah sehancur yang kita bahas ini atau sudah signifikan nih kontribusinya bagi perekonomian Indonesia? Iya, jadi gini, kalau bagi kita yang memang tidak menjadi bagian dari pegiat koperasi, itu kan kita akan terpapar berita atau informasi tentang koperasi-koperasi yang hancur dan berantakan tuh. Dan itu udah terjadi berkali-kali. Nah, tapi di satu sisi kita juga sebenarnya kalau menjadi pembaca berita yang kritis, terus kemudian bisa merespon apapun dengan kritis, itu juga bisa nangkep kok kalau koperasi hancur-hancuran kayak gini kok kesannya pemerintah seperti membiarkan itu terjadi ya gitu loh. Iya benar. Tidak ada tindak lanjut untuk menyelesaikan itu. Iya. Padahal bagi para pegiat koperasi sendiri itu tuntutan untuk pemerintah agar lebih tegas untuk menghabisi katakanlah koperasi-koperasi yang nggak benar itu udah dari dulu dilakukan juga gitu loh. Nah itu jadi memang kalau kita sebagai masyarakat awam ngelihat koperasi yang prakteknya seperti itu, termasuk misalnya di kampung-kampung, di pedesaan yang orang mengatasnamakan koperasi tapi yang mereka lakukan sebenarnya mempraktekkan rentenirisme gitu kan. Mereka tuh rentenir berbaju koperasi, karena kalau koperasi beneran nggak gitu cara kerjanya gitu kan. Termasuk misalnya ada koperasi-koperasi yang menyebut orang yang bertransaksi atau yang bertransaksi di dalam koperasinya itu sebagai nasabah, itu kan secara konsep aja udah salah gitu. Nggak ada konsep nasabah dalam koperasi. Nasabah itu di bank gitu loh. Tapi kalau atas nama koperasi tapi menyebut orang yang katakanlah minjem ke mereka disebut nasabah, ya itu kan bank berarti sebenarnya. Dan makanya ketika ada bunga sekian persen dan akhirnya si peminjam itu terlilit utang dan lain sebagainya, dan kemudian siapa yang lebih untung, mereka yang ngakunya koperasi maka disebut pengurus koperasi, dan mereka yang untung sebenarnya itu bukan koperasi. Dan itu nggak pernah, maksudnya itu secara serius dibongkar, dikupas dan dijelaskan ini nih koperasi gadungan sebenarnya gitu loh. Nah, jadi di situ yang jadi persoalan. Makanya kebanyakan orang makanya aku bilang yang bukan pegiat koperasi beneran pasti akan apa sih koperasi gitu-gitu aja gitu, dan selalu bermasalah terus. Nah, kan pertanyaannya kan di situ. Sementara pemerintah sendiri secara sadar menganggap bahwa koperasi itu masih harus dipertahankan eksistensinya. Itulah kenapa masih ada kan Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, pertanyaannya kemudian kalau memang koperasi itu masih dianggap penting, harusnya kan lebih dari sekedar apa yang kita lihat selama ini. Pemerintah harus benar-benar lebih serius kan membina atau apalah gitu. Karena memang harus diakui bahwa pemerintah Indonesia ini dalam soal koperasi justru kalah dibanding pemerintah negara lain untuk melihat gimana koperasi itu seharusnya dibangun, didukung gitu loh. Dan itu juga menjadi problem kenapa koperasi di Indonesia sampai hari ini nggak menggembirakan. Kalau soal kontribusi koperasi dalam ekonomi nasional, ada kontribusinya, ada tapi sangat kecil. Karena apa? Karena nggak pernah dianggap lebih penting ketimbang korporasi. Makanya ketika orang membandingkan gimana kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional, toh masih lebih besar
kontribusi korporasi atau swasta. Ya karena pemerintah pun juga begitu menyikapi itu. Mereka menganggap bahwa lebih penting nih mempersilahkan swasta korporat untuk apa ketimbang koperasinya. Nah, jadi udah gimana ya, kalau aku bilang ada structural constraint gitu loh. Jadi ada problem struktural juga yang membuat koperasi di Indonesia ini nggak maju. Oke, nah itu kan kalau dalam skala yang Indonesia secara umum seperti itu. Tapi gimana pandangan Mas P dengan yang ada di Sumatera Barat nih? Apakah ada perbedaan tentang kontribusi koperasi itu di Sumatera Barat? Tantangannya apakah sama juga gitu, atau ada juga oknum-oknum yang seperti kita bicarakan tadi di Sumatera Barat? Banyak, ya di Sumatera Barat situasinya hampir sama lah dengan yang terjadi di Indonesia secara umum gitu. Karena ya Sumatera Barat kan bagian dari Indonesia gitu. Masalah yang terjadi secara nasional itu juga terjadi di tingkat lokal atau di daerah. Terus kemudian banyak praktek berkoperasi yang salah. Kemudian banyak penyalahgunaan koperasi, kemudian juga termasuk pandangan orang, pandangan masyarakat di Sumatera Barat sendiri tentang koperasi juga akhirnya negatif. Nah, tapi di sisi lain ada juga koperasi di Sumatera Barat ini yang bahkan digerakkan anak muda gitu ya. Itu justru akhirnya menjadi bintang idola hari ini. Wah. Koperasi Solok Rajo namanya. Itu di Solok. Di Solok ya. Yang menggerakkan anak muda. Menggerakkan anak muda di situ dan juga anak-anak di kampung di situ gitu. Jadi ketuanya tuh namanya Adi gitu. Nah, si Adi ini ya kebetulan dia alumni Fakultas Pertanian UNAN. Jadi dia bikin koperasi Solok Rajo, itu awalnya bergerak di kopi ya. Jadi perkebunan kopi lah gitu, kopi rakyat gitu, karena ya memang masyarakat setempat yang mengelolanya. Dan sekarang mereka mengembangkan usahanya ke divisi lain. Terakhir aku diskusi sama Adi itu via Zoom. Ada mereka mengembangkan usaha di bidang peternakan, dan juga mereka ini mengembangkan di usaha hortikultura sayur. Jadi masih ada harapan. Ternyata ada kok anak muda di Sumatera Barat yang menggerakkan koperasi selain yang aku juga coba lakukan di KMDM gitu ya. Nah, terus kemudian tapi juga itu menjadi satu ingatan yang ironis juga, Nisa. Bapak koperasi kita kan Bung Hatta. Orang mana dia gitu? Orang Bukit Tinggi, orang Minang, orang Sumatera Barat. Itu yang dari dulu aku juga gelisahkan. Bapak koperasi Indonesia adalah orang Minang, orang Bukit Tinggi, orang Sumatera Barat. Tapi mana koperasi hebat di Sumatera Barat ini? Nah, itu pertanyaan yang dari dulu aku ajukan ke semua orang. Dan juga menjadi motivasi ya. Iya, menjadi motivasi untuk ayo bangkit, gitu kan. Bapak koperasi aja dari sini loh harusnya. Iya. Di sinilah yang lebih gitu. Iya, harusnya jadi ikonnya di sini. Oke, sebelum kita ngebahas lebih jauh lagi tentang koperasi nih, Mas Pe, kita minum dulu. Boleh. Mas Pe mau minum kopi atau minum air putih? Dua-duanya aku minum. Oke, kita minum dulu ya. Sudah cobain belum keripik kentang satu ini yang bikin nagih? Keripik kentang dengan rasa yang autentik banget dari Akademos Crispy. Renyahnya dijamin bikin gak bisa berhenti. Yuk cobain keripik kentang dari Akademos Crispy. Kita ngebahas tentang di Sumatera Barat sendiri ada beberapa koperasi yang masih eksis, bahkan itu dijalankan oleh anak-anak muda, generasi-generasi milenial yang ada di Sumatera Barat, salah satunya ada di Solo ya. Dan itu bisa menjadi ini ya, misalnya percontohan juga
bagi anak muda yang lainnya ada di Sumatera Barat ataupun di seluruh Indonesia, apalagi juga menjadi percontohan bagi lembaga-lembaga koperasi lainnya yang ada di Sumatera Barat untuk bisa menjadi lebih aktif lagi dalam pengelolaan koperasi. Iya. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah udah disinggung lah gitu, kalau anak-anak mudanya udah ada yang beberapa yang melek gitu ya, yang melek gitu. Cuma di era digital ini gitu, sekarang kita udah ini industri atau era zaman ini kan sangat dinamis ya, sangat cepat gitu perubahannya. Gimana nih koperasi harus bertindak dan beradaptasi gimana dengan kecepatan yang ini? Gitu. Iya, digitalisasi koperasi itu sebenarnya sudah menjadi kesadaran para pegiat koperasi di Indonesia. Termasuk yang di Sumatera Barat itu Koperasi Solok Rajo itu si Adi itu secara langsung juga pernah menyampaikan ke aku dalam diskusi kita itu bahwa mereka memang melakukan digitalisasi koperasi gitu. Baik dalam tata kelolanya sebagai sebuah organisasi atau badan usaha maupun dalam aktivitas ekonominya, misalnya dalam pemasaran produk-produk mereka gitu loh. Nah, secara umum di Indonesia kesadaran untuk digitalisasi koperasi itu juga udah terjadi di mana-mana, termasuk misalnya teman-teman aku yang di Jawa Timur juga itu koperasi di pedesaan, di kaki Gunung Semeru yang kemarin erupsi itu kan. Itu mereka juga melakukan digitalisasi koperasi, termasuk salah satu kawan aku di Jakarta yang juga berkoperasi, dia bahkan mampu mengembangkan usaha yang anggaplah usahanya itu jasa digitalisasi koperasi dan hanya koperasi yang dijadikan kliennya, dan dia membantu banyak koperasi di Indonesia untuk melakukan digitalisasi gitu ya. Jadi dalam tata kelola organisasi koperasinya, terus kemudian dalam tata kelola usahanya gitu, termasuk transaksi-transaksi atau pemasaran produk yang dihasilkan koperasi itu juga dengan digital online gitu. Jadi itu di Indonesia bukan sesuatu yang baru sebenarnya, udah termasuk kawan-kawan aku di Kalimantan juga begitu gitu. Berarti sudah beradaptasi sangat baik ya koperasi-koperasi di Indonesia, di Sumatera Barat juga ya. Iya, di Sumatera Barat juga gitu. Dilakukan oleh teman-teman di Solo tadi, penggunaan sosial media mungkin kali juga sudah diterapkan. Mulai dari tadi manajemennya juga udah mulai pakai online ya maksudnya. Oke, berarti udah bagus lah perkembangannya, udah tidak sesuatu hal yang baru lagi, sudah menjadi kegiatan yang sudah dilakukan sejak kemarin. Termasuk KMDM itu sendiri misalnya di koperasi yang aku pimpin juga, kan gini loh, anggota kami itu sebenarnya nggak cuma di Sumatera Barat, ada yang di Jawa, bahkan di luar negeri. Wah. Iya, salah satu anggota kita itu ada di Belanda, dia Uni itu orang Minang sebenarnya. Uni Erita Lubek atau Lubik gitu. Jadi dia salah satu anggota kita yang kebetulan memang tinggal di Belanda. Jadi ceritanya Uni itu kenapa bisa gabung ke KMDM? Sebenarnya juga awalnya dia taunya itu di WhatsApp, di grup WhatsApp gitu. Terus aku kan dulu aktif juga seperti itu ya, mengkampanyekan koperasi di grup-grup WhatsApp. Terus, nah Uni ini kebetulan satu grup, terus kemudian waktu dia pulang ke Sumatera Barat, ngontak, pengen ketemu dengan kita, dan akhirnya ya menjadi bagian dari anggota KMDM gitu loh. Sehingga misalnya dalam rapat khususnya, terus kemudian dalam komunikasi keseharian, tentu kita kan mengandalkan produk-produk digital kan. Nah makanya itu juga bagian dari yang secara konkret kami praktekkan juga di KMDM gitu. Jadi itu bukan hal yang baru sebenarnya, itu udah. Oke, berarti kayak laporan-laporan itu sudah mulai sistemnya online. Iya. Pembagian itu juga online ya maksudnya. Oke, berarti bukan sesuatu hal yang baru lagi, tapi tentu saja
nanti ada tantangannya juga. Iya, tantangannya. Iya, tantangannya seperti apa, Mas? Tantangannya itu ya salah satunya secara umum ya, namanya digital divide, digital gap, itu kita juga harus pahami kan, dan itu juga sebenarnya bukan hanya di koperasi, tapi di masyarakat secara umum. Jangankan koperasi ini, pemerintahan saja melakukan digitalisasi semua urusan keseharian kita belum tentu sanggup kan. Benar. Contoh kata dulu ada sebuah pemerintahan daerah yang menginginkan setiap transaksi yang dilakukan di restoran-restoran di daerahnya atau di kotanya itu langsung terkoneksi langsung dengan dinas pajak. Iya. Kan harus digitalisasi toh. Benar. Tapi ternyata itu nggak mudah dilakukan. Karena apa? Pertama, ada technical barrier juga. Jadi maksudnya itu kendala-kendala teknis, misalnya kan nggak semua orang, nggak semua bagian dari masyarakat itu sudah akrab dengan teknologi digital, itu satu. Lalu kalau misalnya ingin membuat semua orang terbiasa dengan itu, maka harus ada infrastruktur kan. Nah, infrastruktur ini ternyata juga jangankan kita yang masyarakat, pemerintah aja, negara aja belum tentu sanggup untuk membangun semua yang dibutuhkan agar digital divide, digital gap itu nggak terjadi gitu. Nah, terus kemudian ada juga problem ya secara umum, moral hazard itu juga pasti terjadi. Karena kadang-kadang kita udah pakai teknologi, tapi manusia juga ternyata ada aspek yang secara morality mungkin agak juga masih terjadi juga hal yang seperti itu. Kemudian juga yang lainnya gitu kan, semua itu sebenarnya cara mengelola agar setiap urusan kita termasuk koperasi kita itu harus tertata, itu maka harus sistemik, maka kan kita harus mampu membangun sistem yang baik gitu kan. Tapi ya itu tadi ternyata ya tidak semua orang, tidak semua anggota koperasi maupun anggota masyarakat itu selalu siap dengan tantangan-tantangan itu. Itu jadi hal yang secara umum jadi kendala. Oke, berarti ya itu balik lagi ke emang kan kalau dunia digital kan bukan yang menggerakkan kan bukan manusia, manusia aja bisa salah, apalagi kalau digerakkan oleh mesin gitu ya, maksudnya. Tapi itu masih bisa masih bisa kita toleransi lah gitu ya. Mungkin ada cara-cara untuk meminimalisir itu terjadi pasti sudah dilakukan oleh pengurus koperasi sudah di ini ya. Dan menarik juga sih Mas kalau memang koperasi ini kalau sudah bisa beradaptasi dengan dunia-dunia digital. Contohnya misalnya bisa lebih luas lagi nih dalam pemasaran produk. Karena menggunakan sosial media tentu jangkauannya bukan di lokal lagi. Betul. Bisa di di mana-mana gitu. Nah, koperasi itu kan sudah kita bahas nih bahwa itu sesuatu yang potensial gitu ya, potensial. Sepotensial apakah dia gitu sehingga bisa menjadi sebuah daya ungkit yang besar bagi perekonomian, dalam penunjang perekonomian khususnya nih di Sumbar gitu. Gimana nih Mas? Koperasi itu punya potensi yang besar, bahkan luar biasa kalau pertama semua orang punya kesadaran yang baik juga dan kesadaran yang benar soal koperasi itu apa. Kemudian itu mendorong setiap orang, semua orang juga akhirnya berkooperasilah dengan cara yang baik dan benar. Bahkan soal kebaikan dan kebenaran cara berkooperasi itu boleh dibandingkan dengan sistem ekonomi syariah kalau menurut Islam gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, koperasi itu bagi anggota-anggotanya itu wajib untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota. Bukan hanya anggota bahkan, tapi masyarakat umum. Dan itu ada di Undang-Undang Koperasi di negara kita. Artinya sebenarnya koperasi itu diakui seperti itu fungsinya. Tapi masalahnya selama ini kan belum dikerjakan, belum dirawat, belum dijaga, dan dijalankan dengan baik dan benar. Itu saja. Koperasi dalam usahanya, terutama usaha itu baik yang dijalankan atas nama koperasi atau atas nama anggota koperasi,
itu harus didukung oleh koperasi untuk meningkatkan kapasitas produktif mereka gitu ya. Jadi kalau itu usahanya koperasi atau unit usaha koperasi, ya berarti harus selalu ada upaya meningkatkan kapasitas produktifnya gitu ya. Tapi usaha yang dikelola oleh anggota koperasi, itu koperasi juga wajib untuk membantu agar kapasitas produksi anggota itu juga terus meningkat. Karena memang itu fungsi koperasi kan. Nah, lalu kalau kita bicara produksi dalam artian teknis, memang benar-benar memproduksi sesuatu, misalnya kayak gini nih. Ada kelapa kentang. Iya. Nah, itu nggak hanya soal produksi, tapi juga pemasarannya juga. Nah, yang sering dilupakan orang, koperasi itu dianggap Kalian Mas Pro. iya, koperasi itu nggak dianggap sebagai punya kapasitas untuk meningkatkan pemasaran gitu loh. Jadi gini nih, misalnya nih kita nih berkoperasi, ada 10 orang atau lebih, Nisa punya produk seperti ini. Seharusnya aku sebagai anggota koperasi juga, sebagai teman Nisa juga, tahu Nisa punya produk ini, aku belinya ke Nisa dong. Dan koperasi memfasilitasi itu. Apalagi kalau misalnya produksi Nisa udah sangat besar, sangat luas, sangat banyak, misalnya jangkauannya, bahkan Nisa mungkin secara perorangan sebagai pelaku UMKM nggak sanggup melakukannya sendiri, ya itu tugasnya koperasi. Ya, jadi meningkatkan kapasitas produksi juga meningkatkan kapasitas pemasaran, termasuk pada akhirnya nanti meningkatkan kapasitas permodalan, ya, kemudian bahkan termasuk kapasitas para ini, siapapun yang bekerja di dalam koperasi itu. Makanya pendidikan dalam koperasi itu nggak hanya soal ideologi, tapi juga skill, soal teknologi dan lain sebagainya gitu loh. Kompleks. Jadi bayangkan bahwa koperasi itu ya seperti itulah kira-kira ya. Makanya bahkan bukan hanya soal unit usaha jualan begini, enggak. Bahkan koperasi pun sebenarnya nih, itu juga bisa kayak kampus-kampus universitas itu berbentuk koperasi pun bisa. Itu gimana? Nah, kan? Mungkin ada lagi mungkin. Penasaran ya? Mungkin kalau mau lebih jauh nanti ikut kelas. Iya. Bang P. Iya. Jadi di dunia ini ada namanya Koperasi Mondragon. Di Spanyol. Banyak banget ya. Iya, dan mereka punya universitas namanya Mondragon University. Itu sebuah universitas yang bentuknya koperasi dan memang dimiliki oleh koperasi. Jadi jangan dikira koperasi itu hanya soal ngurusin UMKM atau usaha kecil-kecil, bahkan sebuah kampus pun. Nah, termasuk hari ini aku berusaha untuk memperjuangkan agar UNAN itu jadi kampus koperasi. Karena apa? Seperti aku bilang tadi, seperti kita diskusiin, UNAN itu didirikan oleh Bung Hatta. Bung Hatta adalah bapak koperasi Indonesia. Jadi bisa menjadikan ikon. Ya, gitu. Nah, jadi soal daya ungkit koperasi itu bukan hanya soal ekonomi doang. Tapi dalam soal sosial, misalnya gini. Bahkan aku bilang koperasi itu tugas utamanya itu adalah penyelamatan sosial sebenarnya. Penyelamatan sosial ini gimana maksudnya? Hampir setiap orang dimanapun itu adalah korban dari sistem kapitalisme sebenarnya. Kecuali kita menjadi bagian dari kelas yang disebut para kapitalis itu. Kalau kita bukan pemilik modal, kita bukan kapitalis, kita adalah korban dari mereka. Nah, koperasi tugas utamanya sebenarnya menyelamatkan kita yang jadi korban ini, gitu loh. Makanya aku bilang koperasi itu penyelamatan sosial awalnya. Ketika kemudian artinya koperasi itu punya potensi untuk membangun solidaritas, meningkatkan rasa kemanusiaan, dan akhirnya bukan hanya soal solidaritas karena kita kasihan dengan orang yang jadi korban, tapi kita juga belajar egalitarian kan. Jadi setelah menolong orang yang katakanlah jadi korban atau kurang beruntung itu, kita dorong akhirnya jadi anggota juga biar setara. Nah, artinya secara sosial, kemanusiaan, daya ungkit koperasi itu juga sebenarnya punya peran di situ. Yang selanjutnya daya ungkit secara sosial, secara kebudayaan.
Di koperasi itu namanya gotong royong, kolaborasi, bahkan lebih dari kolaborasi tapi kerjasama termasuk kekeluargaan. Itu kan prinsip atau unsur dari koperasi yang nggak boleh hilang kan? Bayangkan di tengah masyarakat kapitalisme yang sangat individualistik gitu. Kalau Nisa sakit ya urusan Nisa, seolah-olah bukan urusanku apalagi urusan pemerintah. Pemerintah yang baik di negara kita ini Nisa, ketika Nisa pilek aja harusnya mereka nanya, kamu sakit Nisa, kamu harus berobat di sini. Itu negara yang baik. Nah gitu loh. Jadi di koperasi juga begitu, karena kita satu sisi merindukan suasana kekeluargaan, gotong royong, tapi ternyata kita udah menjadi masyarakat yang kapitalistik, yang individualis. Nah, di situ fungsi koperasi mengembalikan nilai-nilai kebersamaan, kolektivitas, apalagi ini Minangkabau, misalnya gitu. Nah, itu. Terus kemudian jangan lupa koperasi itu daya ungkit politisnya juga besar. Makanya seperti yang sering aku bilang, kalau koperasi itu kuat karena dikelola dengan baik, dengan benar, bahkan aku berani bilang yang namanya partai politik dan negara mungkin nggak kita butuhkan lagi. Karena sudah bersama-sama dari sejak di kelompok-kelompok kecil, kemudian koperasi ini membesar dan semakin luas, apalagi memanfaatkan teknologi digital dan lain sebagainya gitu loh. Yang seharusnya nggak ada hambatan, nggak ada barrier untuk koperasi memanfaatkan teknologi itu. Bayangkan sebuah organisasi yang sekuat itu gitu. Dan pastinya koperasi dan para anggotanya itu punya daya tawar yang besar dalam setiap perpolitikan. Contoh sederhananya gini nih, aku mau kasih contoh gini. Ada sebuah koperasi di Amerika yang komoditas utamanya tuh listrik. Jadi listrik di salah satu negara bagian di Amerika itu yang menguasai koperasi. Bayangkan kalau pemerintah setempat misalnya nggak memenuhi tuntutan para anggota koperasi yang usahanya listrik itu, padam ya kan, blackout satu kota, satu negara bagian. Nah itu salah satu contoh konkretnya. Jadi jangan jangan underestimate, jangan menganggap kecil koperasi itu, tapi kenali, pahami, cintai dan lakukan, lestarikan koperasi itu, kira-kira seperti itu. Berarti tadi emang koperasi emang sangat relate sekali dengan yang apa ada di Indonesia gitu ya. Nah balik lagi, seperti tadi kan Mas Fe udah megang-megang ini. Ini emang salah satu UMKM yang ada di Sumatera Barat ya Mas ya. Nah ini kan salah satu yang bisa menjadi salah satu berkolaborasi dengan koperasi-koperasi juga gitu kan, tidak menutup kemungkinan. Oke, tadi karena kita udah ngebahas sedikit Mas tentang ternyata koperasi juga bisa menjadi wadah yang sangat baik ya bagi UMKM apalagi yang ada di Sumbar saat ini. Nah, bagaimana dengan korelasinya terhadap NGO? Karena NGO ini kan salah satu penggiat pemberdayaan juga, yang mana dia itu membantu nih UMKM. Nah, gimana? Apakah NGO juga berpeluang terhadap pembukaan koperasi seperti itulah gitu Mas? Gimana tuh? Pertama gini, yang harus diingat, koperasi itu salah satu unsurnya sebenarnya kan dari 5 unsur yang selama ini dipahami orang di Indonesia, itu salah satunya itu emang gerakan sosial sebenarnya. Nah, yang kedua, NGO kan selama ini juga dikenal orang atau mengenalkan dirinya ke masyarakat sebagai bagian dari gerakan perubahan sosial kan gitu. Nah, yang ketiga, problemnya ternyata sama. Ketika seperti yang aku bilang tadi, apa sih kelemahan gerakan sosial, organisasi apapun bahkan termasuk NGO itu biasanya berkaitan dengan persoalan kemandirian secara ekonomi. Nah, jadi NGO ini kan kalau aku bilang salah satu hasil pembelajaranku nih, kelemahannya kan karena untuk membiayai hidupnya NGO itu kan tergantung donor kan. Nah, bayangkan kalau misalnya NGO bisa membangun kapasitas ekonominya sendiri, artinya membangun kemandirian ekonominya sendiri gitu ya. Apapun programnya, apapun yang mau dilakukan NGO, ya suka-suka NGO itu, nggak harus lagi bertanggung jawab ke donornya kan gitu. Walaupun itu bukan sesuatu yang yang dilarang, yang haram, karena memang
ya begitulah soal pembiayaan aktivitas hidup dan lain sebagainya, soal aktivitas keseharian itu kan biasanya begitu. Waktu aku riset soal apa kelemahan gerakan sosial di Indonesia dan di dunia selama ini, ketika aku tanya bagaimana soal pembiayaan aktivitas mereka, pilihannya memang ada 4. Ada 4 itu, pertama dari mana yang paling aman, yang paling sederhana itu adalah iuran. Tapi iuran ini juga moral hazardnya biasanya tinggi. Yang kedua juga karena belum digitalisasi, maka agak susah mengelola iuran ini dan lain sebagainya gitu. Belum lagi ketika ternyata persoalan ekonomi masing-masing anggota ini juga jadi persoalan. Itu satu. Yang kedua, organisasi masyarakat sipil yang pernah aku riset biasanya memanfaatkan dana-dana international solidarity gitu. Jadi dana solidaritas internasional. Misalnya, kalau misalnya dia organisasi gerakan petani, dia dapat dana dari IFAD, International Fund for Agriculture Development. Itu namanya dana solidaritas internasional. Yang ketiga, itu dana-dana yang didapat dari pemerintah, mau disebut bantuan, subsidi atau apapun, tapi dengan legitimasi bahwa ya kita kan warga negara Indonesia, berarti ketika kita memanfaatkan dana dari pemerintah ya sah-sah saja, memang sah dan legal kan. Nah, tapi yang selalu diinginkan sebenarnya yang keempat, bahwa semua pembiayaan yang dibutuhkan organisasi itu atas usaha organisasi itu sendiri, atau mereka sebut sebagai badan usaha organisasi. Nah, itu juga sebenarnya badan usaha organisasi itu ya koperasi sebenarnya gitu. Jadi NGO menurutku itu sangat sangat relate, sangat bahkan penting, bahkan harus berkooperasi. Dan kooperasi NGO itu apa sih yang bisa dikembangkan? Banyak. Memulai kooperasi secara umum itu dimulai dari apa yang kita konsumsi gitu. Nisa pakai jilbab, pakai kerudung. Nah, kalau Nisa aktif di Jemaris Kato, berarti Jemaris Kato itu harus punya koperasi yang menjual kerudung juga. Nah, karena banyak konsumennya. Dan apalagi kerudung yang Nisa beli dari koperasi Jemaris Kato adalah produk dari salah satu anggota Jemaris Kato juga, atau masyarakat dampingan Jemaris Kato gitu loh. Nah, jadi ada sirkular berputar gitu kan secara ekonomi. Nah, jadi koperasi konsumsi, kemudian kalau koperasi konsumennya udah jalan, ditingkatkan dalam kapasitas produksinya, kapasitas pemasarannya, termasuk sampai akhirnya bahkan koperasi simpan pinjam. Selama semua itu dikelola dengan baik, sebenarnya nggak masalah. Termasuk dilakukan dengan digitalisasi dan lain sebagainya gitu. Jadi menurutku kawan-kawan di NGO itu juga harus berkooperasi. Karena ini ya, untuk biar mandiri itu tadi ya Mas ya. Biar mandiri dan biar berkelanjutan itu tadi. Jadi misalnya nih kan banyak juga nih yang konsumsi misalnya kopi kan. Kalau di NGO itu pasti banyak diskusi ya Mas ya. Jadi mungkin barang-barang yang kecil-kecil kayak gitu dulu tuh yang ada di koperasi gitu kan, kayak gula, kopi atau apa semacamnya, jajan-jajanan itu dulu yang bisa atau menjadi wadah juga bisa bagi UMKM dampingan juga. Betul. Barangkali bisa juga. Dan gini juga biasanya ya, yang juga sering aku dapatkan gitu ketika diskusi dengan kawan-kawan NGO itu, terus siapa yang akan ngurus koperasinya? Kalau kami juga yang ngurus, nggak sempat lagi. Makanya aku bilang memang harus ada mungkin satu divisi khusus yang dibentuk di NGO itu, atau bahkan meskipun itu koperasinya NGO tertentu, tapi secara organisasional dikasih semacam otonomi dalam pengelolaannya, dan itu diserahkan ke orang-orang yang memang kerjanya yang ngurus koperasi. Karena pelajarannya gini nih, selain soal kesadaran tadi, mengelola koperasi itu nggak bisa paruh waktu, harus full time. Jadi koperasi yang baik, yang benar, yang sehat itu para jadi owner sekaligus workernya itu emang bekerja 24 jam lah katakanlah, full time itu untuk ngurus koperasi. Itu bukan hanya aku saja yang punya pengalaman dan akhirnya pemikiran begitu. Hampir di semua kawan-kawan yang bergiat di koperasi mengatakan seperti itu. Bahkan seorang profesor ekonomi yang
sering diskusi dengan aku juga menyatakan hal yang sama. Berkoperasi itu nggak bisa part time atau paruh waktu. Artinya menuntut keseriusan, menuntut totalitas, kemudian juga memanfaatkan ya teknologi, ada komitmen dan lain sebagainya. Itu seserius itu sebenarnya koperasi itu. Makanya kalau kawan-kawan NGO berkoperasi ya itu harus jadi pertimbangan. Iya. Gitu. Jadi itu kita langsung dapat ya tips tips dan triknya dari Bang P juga terkait bagi teman-teman atau NGO-NGO di luar sana yang pengen berkoperasi, itu memang harus ada divisi khusus yang 24/7 kalau bahasa anak muda zaman gitu. saat ini ya Bang ya. Ini ya harus meluangkan waktunya fokus di sana dan gitu 24 jam harus fokus, tidak bisa untuk disambil-sambil. Dan itu juga salah satu daya ungkit besar juga bagi NGO untuk bisa mandiri dan juga berkelanjutan tentunya. Oke Bang Fe, kita udah berada di ujung acara podcast Jemari ini. Mungkin barangkali ada closing statement singkat saja dari Bang Fe terkait koperasi ini bagi sahabat Jemari. Iya. Berkoperasi itu seperti kita menemukan sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kalau dia tidak ada, maka hidup kita dalam situasi yang kritis. Dan situasi kondisi kritis itu kan memang selalu menyertai kehidupan keseharian kita. Nggak ada pihak-pihak lain yang akan siap dan selalu mau membantu diri kita kecuali diri kita sendiri yang membantu diri kita, dan itu bisa dilakukan melalui koperasi. Kenapa aku bilang seperti itu? Pengalaman misalnya aku sering ketemu dengan sekelompok masyarakat yang ingin maju, yang ingin mengembangkan usahanya baik secara ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, selalu berharap mendapatkan pinjaman atau bantuan dari bank, dari pemerintah atau pihak lain. Tapi ketika itu dilakukan, pasti pertanyaan dari bank adalah punya rencana usaha nggak, kemudian ada jaminan nggak, seperti itu. Pemerintah ketika diharapkan juga pasti akan bicara soal disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kalau ada dikasih, kalau nggak ya tunggu lagi. Jadi itu yang terus buat teman-teman NGO juga kan tahu sendiri kan, kalau ada dana dari donor bisa bergerak, tapi kalau enggak bagaimana? Masyarakat umum juga seperti itu. Jadi berkoperasi itu sebenarnya menolong diri kita sendiri sekaligus menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi bangun koperasi dengan baik dan benar agar kita mandiri. Terus kemudian juga kalau menurutku kita bisa merdeka, tapi menurut Nisa tadi hidup kita berkelanjutan. Mungkin itu saja. Terima kasih sahabat Jemari semuanya. Oke, terima kasih Bang Fe. Sungguh luar biasa sekali ya pembahasan hari ini, sangat memotivasi kita untuk menjadi lebih mandiri. Oke, sahabat Jemari, kita bakal kembali lagi tentunya di acara podcast Jemari ini dengan bintang tamu yang menarik lainnya dan tema-tema yang tidak kalah menarik juga. Kalau begitu langsung saja saya Khairunisa dan narasumber hari ini Firdaus Setiaka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.